Khatib berwasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan kita semua, karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga sebaik-baik bekal untuk kepulangan kita ke negeri yang kekal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu pertanyaan menggelitik dari seorang remaja terhadap ayahnya, dan pertanyaan itu sama sekali tak terduga sebelumnya. Ketika anak bertanya, "Ayah, mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua disebutkan Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa? Mengapa bukan hudal lid dolin, petunjuk bagi orang yang sesat? Bukankah orang yang sesat yang memerlukan petunjuk, sedangkan orang yang bertakwa sudah ada di dalam petunjuk itu?" Pertanyaan ini cukup menohok dan mengagetkan bagi sang ayah, sehingga sang ayah menjadi termotivasi untuk bertanya pada para guru dan mendiskusikannya di dalam beberapa tafsir yang bisa dibaca. Dan memang kesimpulannya menarik. Salah satunya misalnya di dalam tafsir As-Sawi yang merupakan syarah dari tafsir Jalalain, disebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa itu sebagai pujian, sebagai penghargaan dan arah cita-cita. Pada dasarnya Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan bagi petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Pada dasarnya petunjuk itu untuk manusia, tetapi disebutkan lil muttaqin sebagai penghargaan. Contoh orang yang berhasil mengambil manfaat dari petunjuk itu, merekalah yang bertakwa. Dan ini soal pilihan diksi yang luar biasa. Sama dengan kalau ada dua buku, isinya sama. Yang satu diberi judul petunjuk kesehatan, yang kedua dikasih judul agar tidak sakit. Maka tentu akan beda pengaruhnya bagi yang membaca. Ketika mendapatkan buku yang judulnya petunjuk kesehatan, yang terpikir adalah cita-cita dan keinginan untuk sehat, maka jiwanya termotivasi dan tersugesti untuk menuju kesehatan itu. Buku itu isinya sama, tapi kalau judulnya agar tidak sakit, dibaca lagi agar tidak sakit, agar tidak sakit, malah secara tidak sadar ada efek negatif pada dirinya. Khawatir sakit, imunnya menurun, bahkan jadi sakit beneran. Sehingga disebut hudal lil muttaqin, itu pujian. Contoh dari orang yang mendapatkan manfaat dari kitab ini adalah ketakwaan itu, dan orangnya adalah muttaqin. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa hudal lil muttaqin itu maknanya cahaya bagi orang yang bertakwa. Dia yang berhasil mengambil manfaat optimal dari petunjuk itu. Kemudian makna dari muttaqin itu sendiri, di dalam tafsir yang menjadi syarah dari tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi tadi, disebutkan ada 3 level orang yang bertakwa. Dan ini menarik, sampai ada pembahasan dari salah seorang ulama di Indonesia. Andai makna bertakwa itu hanya satu, yakni melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, takwa model begitu hanya bisa dilaksanakan oleh para nabi, bukan manusia biasa. Melaksanakan semua yang diperintahkan, semua, menjauhi semua yang dilarang. Maka di dalam tafsir As-Sawi disebutkan takwa itu ada 3 level. Takwa yang pertama itu takwa awam, menjauhi kesyirikan. Dan itu bukan tidak berdasar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan orang yang bertakwa itu orang yang menjauhi syirik dan ikhlas dalam melaksanakan ketaatan.
Jadi takwa level pertama itu dia tidak musyrik. Dia memenuhi konsekuensi dari syahadatain. Salah satunya cirinya adalah ketika dia beramal, amalnya itu ikhlas lillahi ta'ala semata-mata. Atau mufasir yang lain, Qatadah misalnya. Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa yang dimaksud di ayat itu dijelaskan pada ayat berikutnya sampai kepada ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang bertakwa itu cukup memenuhi kriteria takwa ketika dia beriman pada yang gaib, ketika dia sholat, ketika dia menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya, dan dia beriman kepada wahyu. Bagaimana dengan takwa yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan? Maka itu di dalam tafsir As-Sawi takwa level 2. Memang tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Tetapi kalau untuk takwa level 1, semua muslimin bisa ketika menyadari konsekuensi syahadatainnya. Dia meninggalkan kemusyrikan dan ikhlas. Kita semua sudah bisa mendapatkan level muttaqin. Itu berita gembiranya. Bukan sesuatu yang jauh di atas menara gading yang kita tidak mencapainya. Namun bagi mereka yang meningkatkan level ketakwaannya, maka itulah takwa khawas, takwa yang kedua, takwa yang khusus, takwa yang levelnya elit, melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Makanya ada syafaat di dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syafaat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memberi izin kepada orang-orang yang mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Siapa mereka yang mendapatkan syafaat? Muslimin yang berdosa. Tetapi dia bertauhid, dia tidak musyrik. Karena kalau musyrik hapus semua amal. Tapi kalau syahadatnya utuh, kekurangan-kekurangan dan dosa itu bisa mendapatkan syafaat. Berbagai jenis syafaat disebutkan di dalam banyak penjelasan ulama-ulama. Dan takwa yang lebih tinggi adalah takwa khawasil khawas, takwa yang bahasa kita khususil khusus, yang lebih khusus lagi, yakni takwa dalam arti meninggalkan semua yang membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari perintahnya, dari larangannya. Ini lebih khusus lagi, di mana hatinya pun tidak dilalaikan dari apapun, fokus melaksanakan perintah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penjelasan ini disampaikan lagi pada anaknya, Ananda, redaksi kalimat itu tidak salah. Betul, orang yang sesat yang memerlukan petunjuk. Tetapi diksi Al-Quran adalah diksi yang motivatif. Pilihan katanya, pilihan kata yang berkualitas, yang mengarahkan pada cita-cita. Dan itulah cita-cita yang harus kita gapai bersama. Semoga kita, keluarga besar kita, semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obrolan seorang anak dengan ayahnya adalah suatu hal yang harus dibangun dalam keluarga kita. Anak berani bertanya pada orang tua. Anak berani mempertanyakan keraguan-raguannya atas segala sesuatu kepada orang tuanya. Tidak dibicarakan oleh dirinya sendiri dengan kawan-kawannya. Dan itu adalah gambaran dari keakraban yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, gambaran yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan gambaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita semua sebagai ayah dan calon ayah yang hadir dalam sidang Jum'ah ini mendekatkan hati kita kepada anak-anak kita, membuka suasana dialogis dengan anak-anak kita. Mengapa? Merekalah penerus tauhid yang sedang kita jalankan. Merekalah yang akan memperberat bobot bumi ini dengan la ilaha illallah, dan merekalah yang menambah amal kita walaupun kita sudah di alam barzah, karena mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dan kita amanahkan kepada mereka. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya
Allah mengabulkan doa dan harapan kita dari tempat yang penuh rahmat di masjid ini dan masjid-masjid yang lain, semuanya berdoa kepada Allah pada hari Jumat ini dan semoga bertepatan dengan nuqtah, dengan momen ijabah.